konsep belajar yang baik dan benar itu kayak gimana? Konsep belajar yang baik dan benar yaitu satu, buat suasana belajar yang nyaman. Oh, yang nyaman. Dua, merangkum pokok pembelajaran. Tiga, belajar bersama. Empat, metode mempersingkat atau merupakan nama ada sesuatu. 5. Belajar dengan praktik. Praktik ya? Iya, praktik. 6. Oh. Belajar rutin tapi jangan lama. 7. Mengerti bukan menghafal. Dan Oke, makasih Mas. Iya. Jelas. Iya, jelas. Paham jelas. Serius? Sekarang gak dijelasin Mas Benny. Dari poin-poin yang disampaikan Denny sudah paham semua. Jadi jangan males. Ya, konsep belajar karena kan faktor tadi ya, faktor yang mempengaruhi belajar kan banyak ya, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kita mengacunya pada itu, bagaimana belajar efektif dan efisien misalkan gitu ya. Baik atau tidaknya itu kan tergantung dari masing-masing diri kita. Nyamannya kita belum tentu nyamannya teman kita, gitu kan? Makanya kenapa disebut manusia ini unik kan? Nah, seperti itu. Jadi kita punya ciri khasnya masing-masing. Misalkan ada tipe belajar, gaya belajar audio, visual, kinestetik. Ada audio, dia belajar sambil mendengarkan. Ada visual, dia belajar sambil melihat. Ada kinestetik, dia belajar sambil bergerak, mempraktekkan. Tadi kan dia salah satunya mempraktekkan. Atau gabungan dari ketiganya. Ya, misalkan dia audio visual atau audio visual kinestetik atau audio kinestetik visual kinestetik gitu kan, seperti itu. Jadi tipe-tipenya pun berbeda-beda, gaya belajar kita tuh berbeda-beda, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Intinya seperti itu. Kalau kita bicara tentang bagaimana konsep belajar yang baik dan benar, sesuaikan dengan diri kita. Berdasarkan apa? Faktor dua ini, internalnya juga, eksternalnya juga, seperti itu. Dikembalikan ke teori. Paham nggak maksud saya? Nah, seperti itu. Ya. Kenapa sih kita perlu belajar konsep belajar? Kenapa? Menurut kalian apa? Kenapa kita perlu mempelajari konsep belajar? Kenapa? Memahami cara belajar diri kita sendiri. Memahami cara belajar diri kita, oke. Apalagi? Setidaknya kita bisa mencoba cara belajar yang sesuai dengan diri kita itu seperti apa, gitu. Supaya nanti kedepannya kalian tidak kesulitan. Kadang gini loh, sampai kalian dalam tingkat mahasiswa ya, masa sekarang sampai mahasiswa kadang-kadang kita nggak ngerti belajar seperti apa, gitu. Ya, padahal kalau kita belajar dengan teori tadi ya, pengertian belajar, apa sih belajar itu kan ada tujuannya ya. Terus ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam belajar. Terus nanti ada ciri-cirinya seperti apa. Ada hukum belajar. Nah, hukum belajar tadi itu penting. Belajar harus ada kesiapan, harus ada latihan, dan dia ada yang satunya apa? Akibatnya. Seperti itu. Ya, ini nanti yang akan menjadi acuan kalian untuk bagaimana cara kalian belajar yang baik. Itu ya, itu tambahannya. Oke, lanjut. Mi, tadi mau nanya apa? Gak baik-baik ya? Belajar online. Belajar online. Teknologi yang belajar online. Pandemi ini kan banyak kan belajar online. Nah, menurut Fahmi kan belajar online itu tidak efektif. Gimana nih supaya kita bisa belajar online tapi efektif?
Gajar nih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Contoh faktor jasmania itu kan ada dua, kesehatan sama cacat tubuh. Kesehatan itu diharuskan seorang siswa itu badannya sehat dengan cara selalu istirahat dengan tepat, makanan yang sehat, olahraga, dan rekreasi. Yang kedua, cacat tubuh adalah faktor yang mempengaruhi belajar berupa sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Jadi cacat tubuh ini jadi kayak harus punya kebutuhan khusus dulu. Kebutuhan khusus. Kalian pernah dengar yang namanya ABK? Anak buah kapal. Bukan anak buah kapal. Kalau dalam dunia pendidikan ABK itu anak berkebutuhan khusus. Tahu? Nah, anak berkebutuhan khusus itu kan butuh layanan pendidikan yang tidak sama ya dengan anak normal. Tapi sekarang itu bisa disamakan yang namanya sekolah inklusi. Sekolah inklusi yang bisa menerima siswa baik normal, menggabungkan ya sistem pendidikan anak normal sehat dengan anak yang ABK. Itu namanya sistem pendidikan inklusi. Jadi kita dalam satu kelas itu ada anak-anak ABK dan ada anak-anak normal. Dan kampus-kampus sekarang sudah harus bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Karena di departemen kementerian-kementerian ya kedinasan juga sekarang sudah mulai membuka lowongan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Nah, ya. Hubungannya faktor internal tadi ada faktor jasmania, kesehatan dan cacat tubuh. Nah, orang kalau kita mau belajar fisiknya harus sehat tidak? Iya. Kalau kita sakit apa yang kita rasakan? Maksud saya ketika kita belajar dalam kondisi sakit apa yang kita rasakan? Tidak fokus, tidak nyaman, tidak efektif, efisien kan? Karena kita ya lemes lah, pusing lah, intinya nggak kondusif lah, gitu kan? Makanya kenapa ketika kita belajar harus dalam kondisi sehat? Berarti kan hubungannya dengan kesehatan. Ya. Nah, cacat tubuh, anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau dia tidak diberikan sarana prasarana yang disesuaikan dengan kekhususannya tadi, menderita nggak dia? Iya, karena misalkan untuk naik ke lantai 3 dia misalkan anak dengan cacat tubuh, misalkan tidak punya kaki, dia harus pakai kursi roda. Dia harus naik ke lantai 3, tapi tidak disediakan sarana prasarana untuk naik ke lantai 3 khusus untuk kebutuhan khususnya dia. Bisa nggak dia untuk kuliah di lantai 3? Sulit, ya. Makanya itu berpengaruh sekali seperti itu, ya. Itu saran, ya. Faktor intrinsik itu kesehatan penting. Terus istilahnya kesempurnaan, maksudnya sempurna dalam hal fisik ya. Secara fisik kita komplit lah penting. Gitu. Karena kita nanti akan butuh layanan pendidikan khusus ketika kita punya cacat tubuh. Ya, seperti itu. Nih, mau jawab ya. Tadi apa? Cara belajar online yang efektif. Iya. Yaitu satu, persiapan ruangan khusus untuk belajar online. Yang kedua, buat jadwal belajar online yang konsisten. Yang ketiga, pastikan internet kalian stabil selama belajar online. Yang keempat, siapkan minuman dan makanan ringan jika diperlukan. Yang kelima, selesai belajar online, buat ringkasan evaluasi belajar. Ya, belajar. Mengerti? Itu buat kitanya ya, istilahnya secara apa
ya secara luas garis besar seperti itu. Tapi gini, dari sisi si pengajar juga akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan atau efisiensi dari pembelajaran online tadi. Gitu. Jadi seorang pengajar atau guru juga harus bisa membuat bagaimana pembelajaran online itu menarik buat siswanya, gitu, atau buat anak didik peserta didiknya, gitu, ya. Jadi kreativitas pengajar juga diperlukan, gitu. Jadi tidak hanya sebatas kalau kalian kan sudah mahasiswa ya. Kalian sudah mahasiswa sudah bisa mencari di luar teks dari yang disampaikan oleh dosen kalian, ya. Ketika misalkan dosen kalian tidak menarik kan buat kalian, materi pembelajaran online ini tidak menarik buat kalian, kalian sudah bisa mencari di browsing lah, di channel-channel YouTube yang lain untuk video-video pembelajaran materi-materi yang kalian butuhkan, gitu ya. Jadi jangan terpaku sama si pengajar, karena untuk membuat pembelajaran online menarik itu butuh kreativitas. Nah, kebanyakan pengajar-pengajar yang sudah beda zaman ya, istilahnya sudah matang, tua ya maksudnya, ya sudah matang, sudah beda zaman itu kadang-kadang kan sulit ya untuk membuat sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman gitu istilahnya. Ketika dia mau membuat pembelajaran yang menarik itu agak sulit, sehingga ya sudahlah ini aja, yang penting saya menyampaikan materi gitu kan. Nah ternyata materi itu tidak tersampaikan karena tidak menarik buat si anak didik, peserta didik yang sekarang. Zaman sekarang kan butuh yang menarik ya, butuh yang apalagi selain menarik, full color, terus bergerak misalnya seperti itu ya, dan lain sebagainya. Nah ketika misalkan kalian dihadapkan dengan itu, jangan menyalahkan si pengajarnya, karena kalian bukan anak SD, anak TK yang butuh benar-benar butuh disuapin sama gurunya, tapi kalian pembelajar dewasa yang bisa mencari di luar dari dosen kalian memberikan, seperti itu ya. Jadi bagaimana pembelajaran online itu menarik dan menyenangkan buat kalian atau efektif efisien, itu kalian sendiri yang mencari, yang meramu untuk usia kalian ya, untuk mahasiswa. Jadi ketika kalian tidak menemukan itu sama dosen kalian, kalian cari, browsing gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh dosen kalian, karena kalian nggak akan dapat apa-apa. Ilmu itu luas sekali. Kalau diibaratkan air laut ya, ilmu kita tuh nggak ada setetesnya. Misalkan kita nyelupin tangan ya, kita tetesin, ilmu kita tuh nggak ada, setetes aja nggak ada gitu loh, dibandingkan dengan air laut yang luas sekali. Makanya kalau kalian tidak mencari materi di luar ya, kalian browsing, karena kan sekarang zamannya zaman apa? Digital ya, gampang sekali, kalian punya banyak kemudahan gitu. Jadi pembelajaran online menarik atau tidaknya sangat bergantung memang sama si pengajar ya. Tapi kita untuk usia kita yang mahasiswa, jangan mengacu pada si pengajarnya, jangan menyalahkan si pengajar, tapi kalian tidak berbuat apa-apa gitu. Cari sumber lain. Itu Fahmi ya. Oh jangan ngandelin dosen, nggak akan dapat apa-apa kalian. Gitu ya. Dari zaman saya kuliah dulu S1 ya, kuliah S1 saya nggak terlalu dapat banyak kok. Cuman kan dulu kita buku ya, andalan kita buku. Zaman saya dulu tidak semudah kalian, belum ada handphone, laptop belum ada. Ada laptop yang agak tebel, yang berat, dan nggak semua orang bisa memiliki karena mahalnya laptop itu di zaman saya. Jadi komputer pakai PC, ya kita pakai PC, dan PC itu nggak semuanya orang punya juga gitu. Saya harus ke rental, saya harus ke warnet untuk mencari internet, ya. Mau buka email saja saya harus ke warnet, gitu ya. Kalian tuh banyak sekali kemudahan sekarang. Dulu saya harus mencari materi, misalnya saya disuruh buat makalah, saya mencari materinya kemana? Ke perpustakaan. Di perpustakaan belum digital pula, kita harus nyari buku satu persatu atau di kartu
Kalau sekarang kan sudah digital ya, perpus juga udah digital kan, biasanya kita nyari udah lewat komputer aja, kita mau cari buku apa dapat. Banyak sekali kemudahan sekarang kalian, enak banget. Ya makanya kemudahan-kemudahan ini kalian manfaatkan untuk lebih banyak menggali ilmu pengetahuan. Ya, zaman saya masih susah. Ya, udah saya kos, ya kadang-kadang warnetnya jauh, gitu kan. Kalau mau butuh apa-apa harus ke warnet, mau ngetik ngerjain tugas aja harus ke warnet, rentalan. Sekarang kalian gampang banget, dari HP juga udah bisa. Nah, kemudahan-kemudahan ini kalian manfaatkan. Pembelajaran online sekarang juga banyak ya, ruang guru, ruang dosen, e-book ya dan lain sebagainya, banyak sekali. Kalian bisa itu pelajari semua. Cari yang menarik buat kalian. Cari yang asik, tutor bisa kita pilih. Ya enggak? Tutor bisa kita pilih, cara bisa kita pilih semua. Dari segala apa namanya? Otak ini nih. Alat ini aja kalian udah dapat segalanya ini. Ya enggak? Makanya dimanfaatkan kemudahan-kemudahan. Ya, oke, itu tambahannya banyak banget ya. Ya, silakan dilanjutkan. Mahesa dan ini. Pertanyaan lu kan dulu sama pertanyaan lu tadi yang belum dijawab. Baru 2 pertanyaan ya yang dijawab. Udah 4 tuh, kurang 1. Udah 4. Kurang 1. Itu pertanyaan dari bintang. Pertanyaannya Syarah sudah. Pertanyaan bintang belum kan? Iya belum. Pertanyaannya Fahmi sudah. Hasan ya. Arya sama bintang yang belum kan? Hari apa tadi? Aduh. Arya tadi kan bertanya kan? Benar ya? Ada apa, Bu? Loh. Aduh. Yang motivasi belajar ya? Iya. Udah. Bukan dalam mengatasi mahasiswa yang kurang motivasi untuk belajar. Belum disemangatin aja enggak? Semangat ngayal ya? Semangatnya. Mahesa semangat banget. Gak masuk ini. Gak masuk. Iya belum. Yang membatasi. Belum masuk juga. Memotivasi. Ya. Motivasi agar nggak Ya saya akan menjawab pertanyaan tadi bintang. Apa yang penting reward atau tidak ya? Ya. Dalam belajar ya? Menurut saya pribadi sih penting sih. Karena reward sendiri itu bisa membuat semangat belajar murid itu sendiri. Jadi kalau misal ya belajar kalau nggak ada reward masih kan jadi malas gitu ya. Kalau ada reward semangat nih, maksudnya ada sesuatu yang diberi gitu. Jadi semangat dan menurut saya pribadi sih penting. Ya, oke. Jangan pakai pribadi karena kalian kelompok. Oh iya Bu. Iya. Pakai apa suaranya suara kelompok. Ya. Ini sama Bu. Iya. Penting. Oke. Saya pernah bahas itu ya, punishment sama reward saya tambahin ya. Saya pernah bahas punishment dan reward. Kita biasa menyebutnya sebagai reinforcement. Pernah dengar kan ya? Saya pernah menyampaikan tentang reinforcement ya? Reinforcement. Nah, reinforcement itu ada 2. Ada punishment, ada reward. Nah, reinforcement itu apa artinya? Dukungan atau penguatan ya. Penguatan atau dukungan. Nah, untuk membuat sesuatu itu menjadi disenangi, menjadi menarik, itu kan butuh yang namanya penguatan kan, butuh yang namanya dukungan kan. Nah, dukungan itu ada bentuknya punishment, hukuman, ada bentuknya reward atau hadiah. Ya, dukungan itu untuk memacu kita supaya kita lebih baik lagi. Nilai jelek hukuman tidak. Ketika kalian tidak belajar, kalian
nilai jelek itu kan berarti punishment ya. Nah, punishment ini sebagai penguat, harusnya bisa sebagai penguat kalian untuk memotivasi kalian supaya nanti kalian lebih rajin belajar. Ya kan, harapannya seperti itu kan? Tinggal balik ke diri kalian masing-masing. Mau lebih baik atau tidak belajarnya, mau naik atau tidak nilainya, mau lulus atau tidak mata kuliahnya, gitu kan? Balik ke diri kita sendiri. Ya, ada yang namanya reward. Reward itu hadiah. Nilai bagus hadiah tidak? Pujian hadiah tidak? Kalian akan lebih semangat nggak ketika kalian dapat nilai bagus terus dipuji? Kalian akan terus mempertahankan semangat belajar kalian nggak ketika kalian dapat nilai bagus? Iya. Kalau kalian sudah berusaha setengah mati belajar setengah istilahnya belajar giat, tapi nilai kalian jelek, apa yang kalian rasakan? Kecewa kan pasti. Nah itu dia. Makanya ini penting sekali. Reinforcement ini penting sekali untuk diri kita terutama. Gitu. Ya bintang ya. Ya untuk menjadi bintang ya, harus penuh motivasi. Ya. Reinforcementnya dipakai buat diri sendiri saja dulu. Punishment dan rewardnya itu kalian pakai untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian belajar giat berarti saya nanti akan mendapatkan reward. Apa rewardnya? Nilai yang baik, lulus dalam mata kuliah ini, misalkan seperti itu. Ya, itu efektif sekali. Kalau saya pribadi pun mengakui bahwa reinforcement itu penting sekali buat diri kita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia. Bagaimana cara memotivasi mahasiswa yang kurang semangat belajar? Yang pertama, pahami tujuan diri kita sendiri. Tujuan kuliahnya itu buat apa? Yang kedua, tetapkan niat kita buat kuliah itu apa? Yang ketiga, metode belajar. Cari cara supaya belajar itu bikin kitanya semangat. Ngerti nggak? Ya. Udah. Contoh metode pembelajaran yang jadi semangat. Iya. Ya udah tadi jawab ini masuk dulu. Udah lihat aja sama ini. Sudah masuk ke praktek nih, kita kan terus praktek metodenya yang lain gimana? Metode belajarnya. Apa masuk ya? Metode belajar yang efektif bagaimana gitu. Yuk, siapa Wahyu? Ilham, oke. Wahyu apa Ilham? Wahyu. Yuk. Tadi udah jelaskan ya kita ya. Dari awal tadi. Ada gaya belajar orang itu berbeda-beda ya. Metode yang cocok untuk kita sendiri yang tahu gitu kan. Sesuaikan saja dengan gaya belajar kita. Kalian bisa nggak melihat gaya belajar kalian? Saya lebih efektif ketika saya belajar sambil mendengarkan lagu, atau saya lebih efektif belajar ketika saya mendengarkan ketika dosen saya menjelaskan. Berarti kan kita audio ya, model belajar audio. Saya lebih cepat menangkap pelajaran ketika saya belajar sambil melihat misalkan video tutorial dan sebagainya. Berarti apa? Gayanya apa? Visual. Nah, saya lebih cepat masuk ketika apa yang disampaikan dosen saya catat. Ya, berarti audio kinestetik. Kinestetik kan kita bergerak kan, menulis. Jadi mencatat itu kan bagian dari kinestetik kita kan, bergerak. Berarti kita mendengarkan, mendengarkan sambil menulis, gitu kan? Berarti kan gabungan tuh, audio juga kinestetik. Atau mempraktekkan, kita buat kesimpulan, kita catat, terus kita praktekkan, kita ngomong kembali, kinestetik lagi, gitu. Nah itu kita semua yang tahu, kita gaya belajar kita tuh ada di mana. Bisa nggak kalian lihat?
Kamu merasa gaya belajarmu apa? Ya. Dia belajar. Hah? Apa? Gaya belajarmu apa? Kamu ngelihat dari audio, visual, kinestetik atau gabungan dari ketiganya, kamu ngelihat gaya belajarmu apa? Bisa buku. Lebih ke ini. Lebih kemana? Suka membaca. Membaca. Dengan membaca. Buku. Membaca berarti kan visual ya, melihat ya. Kalian kamu membaca kan melihat. Itu masuk dalam visual kan berarti. Kalau kamu sana, kamu melihat gaya belajarmu apa? Lebih efektif mana ketika kamu bisa menangkap satu pembelajaran? Melihat dan mendengar, Bu. Melihat dan mendengar. Iya. Kita bisa kok melihat gaya belajar kita tuh masuk di mana. Kita bisa melihat, bisa merasakan. Kalau saya lebih senang lebih cepat masuk ketika saya mendengar dan mencatat. Jadi saya catat ulang gitu sambil nanti saya praktekkan kinestetik. Jadi audio kinestetik. Saya lebih cepat. Jadi metode belajar yang efektif itu kita sendiri yang tahu. Terus bagaimana cara memotivasinya? Ya, cara memotivasinya ya yang paling efektif itu diri kita sendiri. Ya, faktor intrinsik dari diri kita sendiri yang paling efektif untuk memotivasi. Kalau kita dimotivasi sama lingkungan, tapi tidak ada motivasi dari dalam diri, bisa jalan nggak? Enggak. Hah? Berarti kan yang paling besar motivasi dari dalam diri sendiri. Bagaimana kalian berusaha untuk mencapai sebuah tujuan itu? Dalam proses belajar itu seperti itu. Ketika kita mau memahami sebuah materi, berarti kan harus ada motivasi dari dalam diri kita untuk bisa memahami materi itu. Ketika ada keinginan pasti ada jalan, ya kan? Jalannya dengan apa? Beraksi kan, berperilaku kan? Perilaku apa yang kalian timbulkan? Belajar, ya kan? Tapi kalau misalkan lingkungan mendukung kalian nggak sama sekali, tidak termotivasi diri kalian, bisa jalan nggak? Menimbulkan sebuah perilaku nggak? Ada aksi reaksi nggak? Ngerti nggak maksud saya? Iya. Ini lingkungan sudah dorong kalian untuk belajar nih ya. Kalian kuliah lah. Kalian kuliah. Daftar di antem. Orang tua kalian yang mendaftarkan. Tidak ada keinginan dari dalam diri kalian untuk kuliah di antem. Pada saat kalian waktunya kuliah, berangkat nggak? Enggak. Seandainya berangkat dari rumah mungkin, tapi sampai nggak di kampus? Enggak, belum tentu. Karena apa? Tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri. Makanya motivasi dari dalam diri sendiri itu sangat penting. Nomor satu itu adanya motivasi dari dalam diri untuk bisa, untuk berhasil. Gitu. Kayak gitu Arya. Itu yang kamu tanyakan. Masuk nggak ke situ? Salah satunya. Kamu kan tadi tanya bagaimana motivasi. Seperti itu. Yang terutama diri sendiri dulu. Yang kita bangun tuh motivasi dari dalam diri kita sendiri. Itu efektif banget. Bagaimana cara membangunnya? Nah, bagaimana cara membangunnya? Ada keinginan. Ada keinginan dulu. Makanya ada chemistry. Ya, ketika kita mau melakukan sesuatu harus ada chemistry-nya. Ya, ketika ada chemistry-nya itu akan terasa ringan semuanya. Nah, chemistry dalam pembelajaran apa? Tujuan. Kamu hidup harus punya tujuan. Makanya saya bilang tentukan goal kalian, ya, goal kalian. Terus kalian tempel, kalian bikin mind map ya. Kalau saya penasaran kan kalian bikin mind map. Untuk 5 tahun ke depan aja dulu deh. Apa yang akan kalian raih di 5 tahun ke depan? Ya, kalian buat mind map di mana, karton lah, kertas karton gede gitu. 5 tahun ke depan saya akan menjadi apa? Kan kalian sendiri yang main. Gak mungkin kan saya yang bikin gitu loh istilahnya. Keinginan saya.
belum tentu sesuai dengan keinginan kalian. Kalian buat 5 tahun ke depan, kalian mau menjadi apa? Setelah itu tentukan cara untuk meraihnya 5 tahun ke depan itu tadi, tujuan-tujuan dan goal-goal kalian tadi. Ya, dengan cara apa saya bisa meraih 5 tahun ke depan itu? Gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Dan itu setiap hari dievaluasi. Sebelum tidur kalian lihat itu mapnya, ya. Kalian lihat apa yang belum kalian lakukan. Tandain aja. Gimana nih caranya nih? Nanti kalian akan menemukan cara-cara sendiri. Kalian yang bisa merasakan, oh saya harus lebih giat lagi nih untuk meraih ini, meraih itu. Gitu. Itu nanti akan terasa. Tapi kalau kalian tidak punya goal, kalian tidak punya tujuan dalam hidup, susah. Mau memotivasi kayak apapun, dimotivasi kayak apapun, nggak akan pernah bisa. Makanya yang pertama tuh tujuan, buat tujuan hidup kalian. Ya. Kemarin ada tugas dari saya. Iya, Bu. Hah? Iya. Sudah dikerjakan? Nah, nanti dikumpulkan ya akhir. Nanti saya kasih tugas lagi deh, kalian bikin mind map, tapi nanti ya. Supaya nanti itu bisa kalian tempel. Kalau nggak kita mulai dari sekarang, susah nanti. Kalian nggak apa sih namanya, kemana-mana akhirnya. Ada yang harga ya? Tambahan dari saya, Arya. Ada yang kurang jelas? Oke. Teman-teman gimana? Ini yang hukum belajar kalian sudah paham? Yang di depan kan kalian sudah paham hukum belajar ini, Dan. Kau udah paham belum, Dan? Suka mengguyu, macam guyu, Dan. Iya, kita paham dulu. Belum dibaca loh. Belum dibaca. Sangkut dulu. Sambut dibaca ya paham. Ya, kalau sudah dibaca tadi kan ada ya. Kalian tuliskan apa tidak ya tadi ya yang saya. Jadi bukan hanya membaca tapi mengerti kan? Mana tadi? Ada ya kayaknya. Tadi materi kalian ada deh kayaknya ya, yang bukan hanya dibaca tapi mengerti kan? Kesimpulan ya. Coba. Bukan. Jadi sini. Oh contoh ya. Iya contoh tadi kayaknya ya. Jadi belajar itu bukan hanya membaca saja, tapi memahami, mengerti. Kalau tidak paham, tidak mengerti ya baca lagi sampai kalian paham. Kalau nggak paham-paham, tanyakan sama orang yang lebih tahu. Gitu. Nah, sekarang gampang banget kalian baca di Google aja banyak loh. Banyak banget. Ya Allah, ilmu pengetahuan itu di Google banyak banget. Dunia dalam genggaman kamu sekarang. Ya, makanya dimanfaatkan. Kemudahan-kemudahan yang sudah Tuhan berikan pada kalian itu manfaatkan. Bandingkan dengan zaman sebelum kalian. Ya, zaman saya lah ya susahnya kita ampuni gitu. Mau ke sekolah saja dulu saya harus berjalan kira-kira 1-2 kilo untuk sampai ke angkot. Kalau hujan becek, nggak ada angkot ya, nggak ada ojek, becek, saya harus nyeker dulu sampai di pul-pulan angkot, saya harus cuci kaki dulu. Pinggir tol itu dulu, zaman saya SMP, ya, itu masih tanah merah. Saya pindah ke situ tahun 88 kelas 5 SD. Ya orang tua saya pindah ke situ saya kelas 5 SD. Saya lahir besar di kota Jakarta. Ya, tapi ibu bapak saya orang Jawa Timur gitu. Nah, sekilas ya saya kasih perjuangan istilahnya untuk apa sih namanya wacana kalian saja untuk intermezzo ya. Di kota besar, tengah kota Jakarta, saya lahir di Jakarta Pusat di daerah Menteng ya, itu kan kota tengah kota yang semuanya gampang diraih.
pindah ke sini tahun 88 masih tanah merah yang kalau hujan ngedibel, tahu ngedibel? Tanahnya bisa nempel di sepatu. Jadi high heels, ya, sepatunya jadi high heels, ya, seperti itu, ya. Itu nanti hilangin dulu tanahnya pakai pisau gitu kan, sebelum dicuci kayak gitu. Jadi saya harus berjalan dari rumah ke tempat angkot itu, biasanya nyengker atau saya lapisin plastik sampai di angkot kan harus dibersihkan untuk sampai ke sekolah, gitu. Kan berjuang kan, kalau sekarang kan gampang. Kalian ada Grab, Gojek gitu kan, atau kalian bawa motor sendiri. Dulu kalau kita mau naik motor pun harus pinter-pinter mengendarai motor karena apa? Slip, licin kan jalanan. Kayak di itu aja, apa sih namanya, motor cross gitu loh. Nah, itu gak sekali dua kali jatuh dari motor, udah biasa. Kayak gitu. Jadi kalau mau memotivasi diri sendiri tuh kita bandinginnya sama zaman sebelum kita, itu aja. Nanti akan banyak bersyukur kalian. Hidup di zaman sekarang tuh akan banyak bersyukur, banyak kemudahan. Makanya itu yang memotivasi kalian untuk lebih maju lagi. Ya, harus lebih berprestasi. Kalau menurut saya kalian punya kans untuk lebih berprestasi dibandingkan orang-orang dulu. Ya, itu. Makanya AQ, tahu AQ ya? Kita kan harus punya IQ dan AQ. Tahu IQ? IQ apa? Intelligence quotient. Berarti kan kecerdasan ya, kecerdasan kan? IQ. Ada AQ. Bukan, itu IQ, itu EQ. Kalau emosional EQ, ya kan? EQ itu kan EQ, emotional quotient. Ada IQ, intelligence quotient. Ada AQ. Apa AQ? Adversity quotient. Yang namanya kecerdasan menghadapi masalah, atau sering disebut sebagai kecerdasan tahan banting. Ini yang berkurang dari anak-anak zaman sekarang. Kalian punya ini, tapi minim ini. Karena apa? Kemudahan-kemudahan yang kalian raih itu sudah luar biasa. Mau apa aja ada, mau ngapa-ngapain mudah. Jadi tahan bantingnya kalian kurang. Karena kan usaha yang kalian keluarkan tidak terlalu banyak, ya enggak? Kalau orang-orang zaman dulu kan harus berusaha untuk mendapatkan, untuk berhasil harus usahanya keras. Makanya orang-orang zaman dulu itu lebih tahan banting. Bener nggak? Kita gampang putus asa, nah sekarang tuh gampang banget putus asa. Ketika nggak ada, jadi inisiatifnya kurang. Ketika misalkan disuruh beli gula di warung A, nggak ada, pulang dia. Nggak ada mah, lah warung kan banyak, kenapa lu nggak cari di warung yang lain? Gitu. Jadi disuruhnya A, ya udah A aja dikerjain. Itu seringnya kayak gitu yang saya rasakan. Sama anak-anak saya juga lahir di era milenial kayak kalian. Gitu. Jadi kadang-kadang gemes, ya. Kalau bukan manusia cubit, gitu ya. Sayangnya manusia dia bisa teriak kan, kayak gitu. Ya, harus lebih semangat lagi. Ya, belajar. Ini penting sekali buat kalian di masa yang akan datang, ya. Karena dari belajar ini, ya, dari belajar ini kalian bisa mencapai tujuan kalian. Gitu, ya. Paham nggak tadi yang hukum belajar? Paham ini ya? Apa yang kurang paham dari hukum belajar? Ada yang masih bingung dari hukum belajar? Ini punyanya si Mahesa dan kok nggak bisa pindah? Dari hukum belajar ini ada yang mau ditanyakan?
Puji udah paham ini? Minggu depan pembentukan sikap ya. Pembentukan sikap sama kesadaran diri. Bisa digabung deh kayaknya deh, 2 kelompok besok yang maju ya. Ada? Kelompok 2 sama kelompok 3 ada gak? Kelompok 2 Tiffany sama Zahra. Zahra yang mana? Ya, Tiffany tinggalan. Tiffany sakit ya hari ini. Oke, nanti tinggal ngomong ya. Fahmi sama Wahyu. Fahmi yang mana? Fahmi sama Wahyu. Ya. Minggu depan kalian maju ya, 2 kelompok ya, untuk materi sikap sama kesadaran ya. Jangan lupa buat PPT-nya ya. PPT-nya tolong di-share juga di Classroom ya nanti ya. Kamu kan belum nge-share di Classroom ya, baru nge-share di WA group ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi untuk konsep belajar. Paham semua? Ayo, silakan Mas Esa dan teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih closing. Oke, terima kasih buat Mahesa, Denny, dan Puji yang mempresentasikan makalah kalian untuk hari ini ya. Tolong kalian pahami ya, jadi jangan hanya dibaca saja, tapi juga dipahami ya. Karena dari konsep belajar ini kalian bisa ambil benang merah bahwa belajar itu nanti akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan kalian ya. Itu terus ini, jangan malu untuk bertanya ya. Seandainya teman kalian tidak menjelaskan, akan bisa dibantu oleh saya ya. Jadi kelompok yang kedua dan ketiga besok harus lebih baik dari kelompok hari ini. Oke, itu saja mungkin. Silakan absennya diisi yang belum mengabsen. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikemas sebentar kemarin. Nah, yang buat itu kan? Nah, kumpulin ya yang tugas kemarin. Tugas yang ini. Tugas yang apa? IT, Ego. Nah, Itu boleh. kenapa sama gitu? Belum deh. Ya kenapa? Kenapa belum? Dari malam masih tulis tapi ketiduran. Oh, kan udah seminggu yang lalu tugasnya. Kenapa baru tadi malam dikerjain? Saya kira kalau tes aja itu masih apa aja. Kamu juga? Kalau presentasi gitu gimana Bu? Hah? Itu apa gitu? Dari malam ketiduran. Soalnya saya baca beberapa kali itu hampir sulit dimuat juga. Kayak gitu kan. Nggak tahu itu senang-senang. Iya, dia berkesinambungan menjadi satu kesatuan. Makanya kan dia struktur kepribadian. Oke. Mau langsung, gak usah tulis. Ya, apa? Mau langsung, gak usah tulis. Ya ini garis besarnya aja Bu. Ya. Mau ngobrol. Ya udah sini. Coba teman-teman, ini ada teman-teman ya. Ya, apa Mas Wahyu? Ya, Wahyu. Hah? Gue tadi malam dengerin sekilas sih. Juga kena. Ada teman-teman aja yuk. Hah? Iya, ada teman-teman aja nggak apa-apa. Ini Wahyu nih. Ya. Nggak apa-apa. Langsung aja Bu ya. Ya. Kalau salah, tolong dikoreksi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjelaskan tentang ego dan Teorinya siapa yuk? Teorinya siapa? STS, Sigmund Freud. Freud. Bacanya Freud. Ya, dari Sigmund Freud. Itu masuk ke ini ya Bu? Ke kepribadian manusia. Iya, memang kan struktur kepribadian ya. Ayo. Menurut Sigmund Freud,
Freud. Freud loh. Gak usah itu, biasanya kita nyebutnya Freud gitu. Teorinya Freud ya tentang struktur kepribadian id, ego, superego. Ya, silakan ya. Wakil. Oke, kalau menurut Freud, ID itu nafsu atau bawaan. Dia itu murni dari dalam diri kita sendiri gitu, murni. Jadi bawaan lahir gitu. Paham nggak? Dia kayak nafsu gituan. Itu yang id. Terus lawannya id itu ada super ego. Kalau super ego itu Ego dulu dong, baru ke super ego. Super ego itu paling bawah. ini ego super ego. Yang jadi ininya. Oh, jadi itu aku Jadi lawannya itu. lawannya. Jadi lawannya id adalah super ego. Kalau super ego itu dia terpaku pada norma, terus etika, gitu dan hal yang baik. Kalau id itu buruk, kalau super ego itu baik gitu. Terus ada juga ego. Ego itu yang ada di pikiran kita gitu. Jadi yang mengahin antara id dan super ego. Gitu. Iya. Udah. Itu menurut Freud. Nah, contoh konkret nyata dalam kehidupan sehari-hari antara kerjanya id, ego dan super ego piye? Paham ya teman-teman tadi yang dijelaskan oleh Wahyu? Paham ya? Oke. Paham nggak? Levelnya id itu iblis gitu, terus super ego itu malaikat gitu. Kalau ego itu kitanya sendiri pilih mana. Kalau contoh konkret dalam sehari-hari, semuanya nih si id ini nyuruh kita atau memancing kita untuk berbuat yang tidak senonoh gitu. Contohnya ini tadi malam contohnya gini sih Bu. Contohnya malam. tadi malam dengerin. Jadi dia itu main contoh gini. Soalnya itu mendorong kita untuk memperkosa ibu kita. itu contohnya Bu. Ya, wes gak apa-apa. Kan? Itu yang gitu tuh. Jadi itu ngajakin gitu kan. Terus si super ego itu dia nahan, jangan ini tidak sesuai dengan norma, etika, agama dan lain-lain gitu kan. Jadi pernah nggak sih ngerasain gitu? Gue tuh pengen ini tapi nggak boleh ini kurang baik gitu. Pernah kan? Nah itu bentrok antara id dan super ego. Nah kita yang nentuin itu kita sendiri, egonya yang nentuin. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau pilih ilham apa om? Ya ini Masih ilham. Nah, paham? Paham yang dijelaskan sama Wahyu ya? Nah, tuh, gampang banget kan ya sebenarnya ya, id, ego dan super ego. Jadi ego itu diri kita yang menentukan mau pilih yang id atau yang ego, super ego gitu. Super ego itu kan kalau diibaratkan sama Wahyu tadi malaikatnya, id itu iblisnya. Nah, ego itu kan pemenuhan kebutuhan yang harus diselesaikan pada saat ini gitu kan. Id itu ya. Jadi kebutuhan yang harus diselesaikan pada saat ini itu id gitu kan. Jadi kalau mau misalkan kita ada di angkot misalkan seperti itu. Mau pipis, ya udah mau pipis aja deh di angkot misalkan seperti itu. Itu id. Gitu kan. Nah, kalau super ego jangan. Angkot juga tempat pipis, tunggu sampai nanti di pemberhentian, di toilet seperti itu. Nah, nanti ego ini tinggal memilih mau nurut yang si id-nya apa mau nurut si egonya, super egonya tadi gitu. Itu 3 struktur kepribadian menurut Freud. Itu yang harus kalian pahami. Ya. Jadi kepribadian kalian itu ditentukan oleh ego kalian. Ya, ada di id atau ada di super ego. Gitu. Kalian bisa menjadi orang baik, kepribadian yang baik, memilih kepribadian yang baik, atau menjadi orang yang tidak baik atau memiliki kepribadian yang tidak baik. Itu. Ya, oke, Wahyu, thank you. Terima kasih. Simple tapi bisa dipahami ya. Oke, itu maksud saya seperti itu. Jadi boleh kok kalian seandainya nggak mau nulis, kalian ngomong langsung nggak apa-apa. Kalian jelaskan di kelas. Gitu. Wahyu, Wahyu Ilham, gimana? Sama jawabannya. Jawabannya sama ya. Oke. Berarti kamu punya hutang nulis ya? Iya.
Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya hari ini, kehadirannya hari ini. Sehat selalu, sampai ketemu pekan depan. See you.